saya akan review aplikasi yang pernah saya bikin di pernah saya bikin. Jadi dia bersifat kwitansi online. Berarti ada yang konsol, berarti database ya, ini database belum ada. Jadi ini programnya udah lama saya bikin. Saya bikin tahun 2022 bulan 2 tanggal 13 kemarin. Jadi ada tanggalnya. Saya coba lihat dulu programnya. Kira-kira si programnya seperti ini. Oh ya, nama database kwitansi. Database yang ada. Caranya enggak. Oh, ini masih ada backup. Saya akan coba. Coba saya ternyata bisa ini error, jadi seperti saya bikin baru aja. Nah di sini kan ada sudah terima banyak pembayaran, alamat, tanggal, TTD. Jadi ada 3. Nah dengan nama kwitansi sama berarti ada data. Oke. Jadi saya buat ulang database-nya. Nama database tadi kwitansi, di sini kwitansi, berarti diklik aja. Terus tadi itu untuk datanya itu ada tabel di mana tadi ini yang ini data, berarti namanya data. Terus database-nya tadi ada nih 1 2 3 4 5 6. Nah berarti saya bikin 7 karena yang satunya nanti ID-nya yang berfungsi buat ini membedakan data yang satu sama yang satu yang lainnya. Oke, jadi saya bikin di sini ID, lalu sudah terima. Ini saya copy saja. Ini sudah terima sama dan ini ada banyak, wadah banyak atau ada masuk di sini banyak. Lalu pembayaran, alamat, ada sama alamat sama tanggal dan TTD. Nah di sini saya bikin aja random, ini jadi primary key-nya. Terus ininya saya bikin random aja jadi 250 semua karena untuk review aja. Nah kebetulan ininya sudah tidak pernah saya buka lagi, jadi saya bikin aja random. Sama ininya pas saya pakai voucher semua. Berkail. Nah untuk tanggalnya ini saya pakai date.
harusnya di tanggal harusnya di oke, date, terus ininya juga varchar. Oke, kemudian saya save. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kan database masih kosong nih. Jadi saya jalankan lagi aplikasinya, webnya. Nah, ini kira-kira daftar aplikasi yang saya bikin. Cuman ini saya bikin manual karena dari sini aja saya bikin manual semua. Ini saya bikin manual semua ini ya desainnya karena hanya ada ini HTML saja, nggak ada CSS, nggak ada Bootstrap dan lain-lain. Jadi new ini yang dari ini yang tambah ini saya gunakan yang tambah ini .php. Ini VS Code nya nggak bisa saya buat karena kebetulan laptop saya nggak sanggup, nanti error. Jadi kalau misalnya mau lihat ini, nah, jadi kalau misalnya mau lihat sini data ini ya, konsep PHP nya nah, jadi untuk ininya si function ini buat mengakses si database nya, jadi dia berfungsi buat mengakses ini. Jadi nanti apapun yang terjadi, misalnya kita nyimpan data itu diaksesnya ke database nya yang kwitansi. Nah, tadi ini kwitansi dia. Jadi di sini ada semua. Saya pakai HTML spesial arca, artinya nggak boleh diketik ini karakter-karakter yang aneh gitu. Kemudian untuk apa lagi? Nah, untuk indeks PHP-nya itu buat tampilannya. Nah, jadi ini buat tampilan ini ya, tampilan ini awalnya. Jadi pertama masuk, ini nanti tampilan awalnya. Jadi kira-kira untuk codingannya seperti ini. Di sini saya buka di ini dikit karena kebetulan itu saya kurang mendukung karena terlalu banyak nanti error ya. Kira-kira seperti ini. Saya pakai HTML5. Ada sih yang saya copy dari Bootstrap, efek-efeknya ke efek tombol ini saya pakai dari Bootstrap. Nah, misalnya kita mulai nih, misalnya kita buka yang baru new. Nah, ini tampilan si tambahnya yang dari sini tadi, si tambah. Nah, jadi tampilan ini kira-kira codingan seperti ini. Oke, ini manual semua saya bikin, nggak ada efek-efek ininya. Oke, misalnya untuk responsifnya nggak ada, misalnya ininya ya. Nah, misalnya untuk responsif, nah jadi udah saya bikin responsif di sini ya. Bentar ya, cek ya, misalnya oh ya, ini udah responsif sih karena ini ada saya pakai bootstrap kayaknya kemarin itu. Oh ya, ini saya pakai bootstrap 5.0.2, jadi makanya dia responsif. Lupa saya karena udah lama. Jadi misalnya sudah terima dari, misalnya namanya adalah Kudus. Jadi terus banyak yang diterima, misalnya 500.000. Oke, terus untuk pembayaran misalnya cicilan rumah misalnya ya kan. Terus alamat ininya misalnya ini Medan misalnya. Dan terus tanggalnya misalnya tanggal hari ini lah. Oke. Oke, terus ini untuk tanda tangan. Nah, cuman untuk tanda tangan di sini itu bukan tanda tangan yang ini, tapi dikasih aja nama, misalnya DPO, kepala ini misalnya ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Misalnya di save. Oke, nah di sini saya pakai efek JavaScript sedikit. Ada di bagian, nah ini nih. Jadi buat efek ini ya, saya pakai sedikit. Nah, mana lagi? Yang efek JS.
VCS nya di mana ya, di atas. Nah ini, jadi saya pakai efek JSC di sini. Nah, di sini di halaman utamanya akan muncul data daftar aplikasi yang pernah dibuat. Terus di database-nya pasti akan tersimpan. Nah, seperti ini. Kita masih kosong tadi ya. Saya coba refresh. Masih kosong tadi ya. Nah, sekarang di database-nya pun sudah tersimpan. Jadi, kalau misalnya mau nambah pun, nah untuk tombol off-nya ini saya belum bikin. Karena kemarin rencananya mau ada loginnya, mau ada segalanya, cuma nggak jadi-jadi. Jadi kira-kira cuma seperti ini lah. Printnya ada nggak kira-kira? Oh, printnya masih belum saya bikin. Backnya udah. Jadi kalau misalnya saya tambahkan lagi misalnya mobil ya, terus banyak uangnya misalnya. Nah, cuman di sini itu bisa angka, bisa pun kayak gini. Nah, campur tulisan untuk pembayaran misalnya uang apa misalnya uang kuliah, terus alamatnya misalnya Jakarta, terus tanggalnya misalnya, nah bisa digeser misalnya kita buat tanggal 2022 misalnya kan, 2022 misalnya ini tanggal berapa. Nah itu setelah yang di save, bentar, iya berarti error ya, ini nggak boleh. Berarti 2 juta ini sini, bentar ya, apa yang salah ini. Kita 28 duplicate. Mana ya. Oh ya, mungkin karena ini belum saya atur ini ya tadi di indeksnya. Karena di sini indeksnya belum saya centang tadi ini. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ditambah tinggal perbaiki ini sih. Sini indeksnya, karena indeksnya masih disimpan tetap. Nah, kalau misalnya kita hapus yang ini, bisa nanti dia. Misalnya saya hapus yang ini lah. Nah, ini misalnya udah kehapus, saya simpan lah. Saya masukin lagi, pasti bisa. Nah, ini udah. Cuman di database-nya tadi belum saya atur si ini ya, ID-nya tadi. Itu yang saya bilang tadi, yang primerikanya. Nah, ini yang ID-nya tadi. Jadi nggak bisa saya atur karena nggak bisa saya buka Facebook, nanti terlalu berat. Jadi kira-kira seperti itu untuk akuntansi online saya. Terima kasih.